Pernah nggak sih ngerasa hidup tuh kayak roller coaster? Sebentar rasanya di atas, tahu-tahu udah anjlok aja ke bawah. Kalau kamu pernah ngerasa gitu, tenang, kamu nggak sendirian. Sering nggak sih kamu ngerasa kayak, aduh, kapan ya hidup jadi gampang? Kapan ya semua masalah ini kelar, biar aku bisa bahagia? Kita sering banget terjebak dalam pikiran kayak gitu. Tapi, gimana kalau ternyata kita nggak perlu nunggu? Gimana kalau bahagia itu bukan sesuatu yang kita kejar, tapi sesuatu yang kita ciptakan? Bahkan saat semuanya lagi terasa sulit. Nah, itulah yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, yuk kita masuk ke bagian pertama. Kita perlu paham dulu nih, ada sebuah pola pikir yang justru ngejauhin kita dari rasa bahagia. Kita sebut aja ini perangkap kebahagiaan. Gini, kalau hidup lagi kerasa berat banget, penting buat kita ingat, itu bukan salah kita. Kesulitan, tantangan, itu semua udah satu paket sama pengalaman jadi manusia. Semua orang ngalamin kok. Nah, ini nih salah satu perangkap paling besar di zaman sekarang. Kita buka media sosial, isinya teman-teman lagi liburan keren, dapat kerjaan impian, punya hubungan yang sempurna. Sementara kita pusing mikirin cicilan. Kita lupa, yang kita lihat itu cuma cuplikan terbaiknya. Di balik layar, semua orang punya perjuangannya masing-masing yang nggak kelihatan. Dan, jebakan perbandingan ini itu ngebawa kita ke masalah yang lebih dalam lagi. Seringkali, bukan situasinya yang bikin kita menderita, tapi cara kita mikirin situasi itu. Makin kita nolak kenyataan, makin kita melawan, malah makin sakit rasanya. Nah, ini dia titik baliknya. Ada satu pergeseran pola pikir, satu pilihan sederhana yang punya kekuatan buat mengubah segalanya. Perangkap paling besarnya, itu adalah saat kita percaya kita nggak punya kendali sama sekali. Rasanya kayak kita cuma jadi korban keadaan kan? Nyalahin ini, nyalahin itu. Padahal, kita punya kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita kira. Perubahannya tuh cuma butuh 2 langkah. Simple, tapi powerful banget. Pertama, stop biarin keadaan ngontrol emosi kita. Kedua, kita yang ambil alih setir pikiran kita sendiri. Ini soal berubah. Dari yang tadinya cuma penumpang, jadi sutradara dalam film hidup kita. Jadi, mengambil kepemilikan itu artinya apa sih? Ya artinya, kita sadar kalau kita ini kapten dari kapal kita sendiri. Kita emang nggak bisa ngendaliin badai di luar sana, tapi setir kapal itu 100% di tangan kita. Ada kutipan keren nih yang pas banget. 2 orang bisa kena masalah yang sama persis. Satunya hancur, satunya lagi malah jadi lebih kuat. Bedanya di mana? Bukan di masalahnya, tapi di cara mereka menghadapinya. Oke, teorinya udah dapat. Terus gimana caranya biar kita bisa beneran ngelakuin ini? Nah, sekarang kita masuk ke bagian alat-alatnya nih, perangkat yang bisa kita pakai buat jadi lebih tangguh. Siap buat ngebangun mental yang lebih kuat? Sumber kita ini nawarin 3 alat praktis yang bisa langsung kita coba hari ini juga. Coba deh bayangin energi kita itu kayak baterai HP. Tiap hari kita habisin berapa persen buat mikirin hal-hal yang di luar kendali kita yang ada di kolom kiri itu? Nah, sekarang coba deh pindahin energi itu ke hal-hal yang bisa kita kontrol di kolom kanan. Dijamin, baterai mental kita bakal jauh lebih awet. Cuma 5 menit, serius, segitu aja cukup kok. Coba deh, setiap hari, luangin 5 menit aja buat mikirin hal-hal yang patut disyukuri. Ini tuh kayak ngelatih otot positif di otak kita. Awalnya mungkin aneh, tapi lama-lama jadi kebiasaan yang kuat banget. Alat ketiga ini mengubah cara kita mandang masalah. Jadi, bukannya nanya, kenapa sih ini harus terjadi sama gua? Kita ganti pertanyaannya jadi, oke, dari sini gua bisa belajar apa ya? Tiba-tiba, setiap rintangan jadi tangga buat naik kelas. Oke, sekarang mari kita tarik benang merahnya. Intinya tuh bukan soal nungguin badai reda, tapi gimana caranya kita bisa belajar menari di tengah hujan. Jadi bahagia itu bukan tujuan akhir di sana, nanti, setelah semuanya sempurna. Bukan. Bahagia itu soal gimana kita bisa nemuin cara buat hidup sepenuhnya di sini, sekarang, dengan segala kekacauannya. Jadi, poin utamanya apa? Kebahagiaan itu bukan undian, bukan keberuntungan. Kebahagiaan itu sebuah keahlian. Sesuatu yang bisa dilatih. Dan makin sering dilatih, ya makin jago kita. Tantangan pasti bakal datang terus, itu udah pasti. Pertanyaannya sekarang cuma satu, kamu mau ngebiarin tantangan itu ngehancurin kamu, atau justru ngebentuk kamu jadi lebih kuat? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.